Oke, perkenalkan nama saya Thomas Suharta. Saya mahasiswa Undana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi, semester 8. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau menganalisis tentang hubungan media dengan demokrasi. Oke, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu media. Seperti yang kita ketahui bahwa media adalah sarana menyampaikan informasi yang dilakukan oleh lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Dengan menggunakan media cetak atau media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Istilah media berasal dari kata Latin, yaitu medium, yang berarti sesuatu di antara. Selain itu juga bermakna suatu yang muncul secara publik, milik publik atau mediasi. Dan karenanya merujuk pada sebuah ruang publik sebagai sebuah locus publicus. Demikian esensi dari media. Oke, media. Oke. Yang berikut saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama secara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dari penjelasan ini, demokrasi yaitu dapat disimpulkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Media secara tradisional dianggap mendukung demokrasi dalam dua cara penting, dengan mendorong debat publik dan keterlibatan publik, dan dengan bertindak sebagai pengawas publik dan mengawasi penyalahgunaan kekuasaan atau dampak yang spesifik dari media baru pada demokrasi dan politik secara umum. Di dalam media terdapat pers di dalamnya yang memiliki fungsi dan tujuannya. Oke, sistem pemerintahan demokrasi memberikan kesempatan penuh kepada warganya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang, baik itu melalui perwakilan ataupun secara langsung. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau kalayak yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Oke, arti suatu negara dapat dikatakan menggunakan sistem pemerintahan demokrasi jika dalam proses pemerintahannya sesuai dengan karakteristik negara demokrasi. Media bukan hanya sekedar menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi merupakan bagian dari demokrasi. Media masa berperan aktif dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi yang melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik yang dilakukan. Media bukan hanya berperan sebagai pihak yang mengawasi dan memonitor pemerintah, namun media juga berperan sebagai partisipan yang dapat mempersuasi orang dengan pandangannya dan dapat bergabung dalam sebuah debat publik, sehingga media memiliki hak layaknya publik dalam mengeluarkan argumennya.
Oleh karena itu, posisi media sebagai suatu industri tak lepas dari adanya kebutuhan ekonomi. Untuk menjalankan perputaran roda perusahaan, media juga memiliki kebutuhan akan ekonomi untuk bertahan hidup, menyadari bahwa persaingan di industri media mulai terasa. Media semakin berlomba-lomba untuk mencari dan menarik orang, maka muncullah berita-berita yang bersifat sensasional dan dramatisasi. Itulah yang disebut sebagai hyperversalialisme, yakni jurnalisme. Oke, lebih kritis terhadap pemerintahan dalam mengajukan pertanyaan yang bersifat provokatif sehingga politik dijadikan sebagai sebuah hiburan yang berimplikasi pada tren, bukan hanya mengungkap subjek dari politik sebagai politisi, namun juga mengungkap kehidupan pribadinya. Itulah yang disebut dengan krisis media. Oke, maka akan membentuk sebuah opini publik yang menyatakan kekecewaan diri dari kegagalan politik karena dampak dari hyperradicalisme. Dalam kehidupan politik, media bukan hanya menyampaikan pesan politik, tapi juga aktif berpartisipasi dalam membuat pesan politik. Oleh karena itu, media menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam strategi partai politik. Media mampu politisi dan memobilisasi masyarakat sehingga dapat memberikan jalan bagi partai. Menggunakan strategi media logik, yakni strategi yang digunakan untuk mempertahankan hubungan dengan publik. Media juga diharapkan dapat menjadi marketplace of ideas atau pasar gagasan, yaitu sebuah forum untuk kelompok atau individu dan mengekspresikan pandangannya, bertukar pendapat pada adanya investasi dari negara. Namun gagasan itu cenderung mengaburkan kebenaran seakan berkompetensi dalam memberikan argumen terbaiknya dan menghilangkan kebenarannya. Sesungguhnya, indikator dari adanya sebuah demokratisasi, yakni adanya pemilihan umum. Padahal pemilu dapat berlangsung di bawah rejim yang mempertahankan otoritasnya. Posisi media dalam hal ini dapat memberikan pengaruh besar kepada publik, seperti halnya jarum suntik, seperti yang dikatakan oleh Bapak Holmes, bahwa kualitas pengambilan keputusan secara demokratis berhubungan erat dengan kualitas informasi yang diberikan oleh media. Namun pada masa oleh karena itu, publik harus memiliki kemampuan untuk dapat memilih dan menyeleksi informasi. Tidak ada kaum borjuis, maka tidak ada pula demokrasi. Demokrasi tidak sepenuhnya dari rakyat, namun terdapat beberapa media berperan sentral dalam masyarakat saat ini melalui media informasi, pandangan, gagasan, dan wacana saling kedua ranah itu untuk mencari kemungkinan atau ketidakmungkinan terhadap hidup bersama. Dalam hal ini, apa yang membentuk media terentang cukup
luas, mulai dari ruang fisik seperti lapangan, alunan, teater, dan tempat-tempat pertemuan, hingga non-fisik seperti surat kabar, radio, televisi, internet, dan ruang untuk interaksi sosial. Wujud non-fisik inilah yang paling banyak kami rujuk. Dengan raison d'être ini, tujuan adanya media adalah untuk menyediakan sebuah ruang di mana publik dapat berinteraksi dan terlibat secara leluasa terkait hal-hal berkenan dengan keprihatinan publik. Gagasan ini bisa dilacak dari pandangan saya mengenai ranah publik, sebuah kumpulan dari individu-individu privat mendiskusikan hal-hal terkait keprihatinan bersama, dan dengan demokrasi adalah dengan demokrasi